Di zaman yang serba canggih ini, kita semakin sering memanfaatkan teknologi. Namun akibatnya kita menjadi jarang bergerak dan merasa mudah lelah walaupun kita tidak berpergian. Sebagai contohnya adalah orang yang menatap laptop selama lebih dari 2 jam sehari. Biasanya mereka akan mengeluh adanya pegal di bagian bahu dan leher. Efek samping dari kebiasaan buruk menatap laptop lebih dari 2 jam dan ditambah dengan posisi yang tidak ergonomis dapat menyebabkan forward shoulder. Namun, apakah kita semua sudah mengetahui apa itu forward shoulder? Jika belum, mari kita simak videonya. Oke, sekarang kita akan lebih mengenal lagi apa sih itu forward shoulder. Nah, forward shoulder atau juga biasa dikenal dengan rounded shoulder posture adalah perubahan postur yang terjadi pada bahu yang disebabkan karena nyeri atau juga bisa karena sering duduk dalam waktu yang lama karena tidak sesuai dengan COG atau center of gravity. Nah, posisi seperti apa sih forward shoulder tuh? Jadi gambaran posisi forward shoulder adalah ketika skapula kita mengalami elevasi atau bahunya tuh dalam posisi seperti merosot seperti ini. Nah, posisi seperti ini jika dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan secara terus-menerus, maka tubuh akan memberikan sinyal bahwa posisi seperti ini adalah posisi netral dari tubuh. Padahal posisi seperti ini adalah posisi yang salah. Nah, ada beberapa aktivitas yang dapat memberikan potensi terjadinya forward shoulder. Di antaranya bermain handphone atau laptop dalam posisi yang salah, lalu duduk dalam waktu yang lama, lalu membungkuk berulang kali, dan juga membawa beban berat sepanjang hari. Nah, itu adalah beberapa aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan yang dapat memberikan potensi terjadinya forward shoulder. Lalu ada juga beberapa efek samping dari forward shoulder. Di antaranya, jika forward shoulder ini terus-menerus kita lakukan, bisa menyebabkan yang pertama ada kyphosis, lalu yang kedua muscle spasm atau ketegangan pada otot bahu, lalu kita bisa menjadi mudah lelah, dapat menyebabkan back pain, dan juga dapat mengurangi kebebasan bergerak dari shoulder itu atau bahu. Untuk postur yang lebih baik, alangkah baiknya dimulai dengan posisi duduk. Nah, untuk posisi duduk yang baik dan benar, langkah-langkahnya yang pertama adalah doronglah pinggul Anda sejauh mungkin kelurutan dalam kursi, lalu jaga bahu Anda tegak dan posisi punggung tetap lurus. Jangan bersandar di kursi atau membungkukkan badan saat sedang duduk karena dapat menyebabkan saraf siatik dan bahu menjadi tegang. Kondisi ini dapat membuat Anda kehilangan keseimbangan. Lalu, aturlah ketinggian kursi agar sesuai dengan tubuh Anda. Alas duduk kursi harus memiliki ketinggian yang cukup agar kaki dapat menapak rata di lantai dan lutut sejajar dengan pinggul atau sedikit lebih rendah. Jika duduk di kursi yang terlalu rendah, lama-kelamaan dapat mengalami tegang leher, dan jika duduk di kursi yang terlalu tinggi, lama-kelamaan bahu akan merasa lelah. Untuk langkah selanjutnya, aturlah sandaran kursi dengan sudut 100 derajat sampai 110 derajat ke belakang. Pastikan punggung bagian atas dan bawah Anda ditopang dengan baik dan sesuaikan lengan kursi. Idealnya, lengan kursi harusnya disesuaikan agar bahu Anda rileks. Yang pertama yaitu lateral neck flexion stretch. Lateral neck flexion stretch ini menargetkan otot trapezius dan scaleni yang berperan dalam postur dan pernafasan di seluruh leher dan bahu. Yang pertama, berdiri atau duduk tegak di kursi dengan bahu ke bawah dan ke belakang. Lalu, tarik perlahan telinga kiri ke arah bahu kiri untuk menegangkan sisi kanan leher dan ulangi di sisi lain. Lalu selesaikan exercise ini 1-2 set di setiap sisinya, tahan selama 15-30 detik. Yang kedua, chest doorway stretch. Yang pertama, berdirilah dengan ambang pintu sekitar 1-2 kaki di depan, lalu tekuk kedua siku hingga 90 derajat dan angkat lengan sehingga lengan atas sejajar dengan lantai. Lalu, tempatkan lengan Anda di kedua sisi pintu dan melangkah ke depan dengan menempatkan satu kaki di sisi lain ambang pintu. Lalu pindahkan beban secara perlahan ke kaki depan sampai merasakan regangan di dada. Lalu selesaikan
Exercise ini 3 set masing-masing selama 15-30 detik, dilakukan 2-3 kali sehari. Reverse shoulder straight dan front ITY. Pengertiannya, peregangan bahu terbalik ini adalah gerakan yang membuka dada dan meregangkan bahu atau peregangan bicep. Tetapi gerakan ini membutuhkan kelenturan bahu. Jadi, jika kita merasa sakit saat mencoba melakukan gerakan ini, perpendek gerakannya. Ada langkah-langkah dalam melakukan gerakan ini. Yang pertama, posisi badan harus lurus dan tangan lurus. Yang kedua, genggam tangan di belakang punggung dan ibu jari mengarah ke lantai. Yang ketiga, berdiri tegak, buka dada, dan gerakan tangan ke belakang dan ke arah langit-langit. Rasakan otot bicep dan lakukan berulang kali. Setelah selesai, lepaskan tangan ke posisi awal. Ini kita dapat melakukan 1-2 kali per harinya. Rawan ITY. Latihan rawan ITY membantu memperkuat otot penstabil yang lebih kecil di bahu punggung atas. Langkah-langkah untuk melakukannya ada: yang pertama, berbaring telungkup, dahi menyentuh tanah, lengan lurus di atas kepala dengan tangan dalam posisi jempol. Yang kedua, angkat lengan Anda setinggi mungkin, jeda lalu perlahan turunkan kembali. Yang ketiga, gerakan lengan ke posisi Y, angkat setinggi mungkin, lalu turunkan kembali secara perlahan. Yang keempat, gerakkan lengan ke posisi T, angkat setinggi mungkin, lalu turunkan kembali secara perlahan. Setelah itu, kembali ke posisi dan ulangi secara berulang kali. Selesaikan 1-2 kali per hari. Bend pull apart. Latihan bend pull apart membuka dada dan memperkuat otot-otot di punggung atas dan bahu belakang. Anda memerlukan resisten band untuk melakukan latihan ini. Level atau kekuatan resisten tergantung pada level kekuatan Anda. Caranya adalah 1. Berdiri tegak dengan punggung lurus, kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. 2. Pegang resisten band dengan pegangan tangan dan lengan lurus ke depan. 3. Perlahan-lahan pisahkan tangan Anda dengan meremas tulang belikat Anda. 4. Fokus pada remasan dengan membayangkan sebuah bola kecil ada di tulang belikat Anda. 5. Kembalikan resisten band secara perlahan ke posisi awal. 6. Selesaikan 2 set dengan waktu 10-12 repetisi. 1 hingga 2 kali sehari. Selanjutnya ada scapular wall slide. Scapular wall slide membantu mengembalikan keselarasan otot scapula dan meningkatkan fleksibilitas pada otot bahu. Mereka juga melatih Anda untuk menahan tulang belikat Anda. Caranya adalah 1. Berdiri dengan tulang punggung menghadap ke dinding, lengan di samping tubuh. Pastikan kepala, punggung atas, dan bokong Anda bersentuhan dengan dinding. Kaki Anda akan sedikit menjauh dari dinding. 2. Angkat lengan ke atas dan tekan ke dinding. Telapak tangan menghadap keluar dengan buku jari menyentuh dinding. 3. Tekuk siku hingga 90 derajat sambil menahan lengan ke dinding. Ini adalah posisi awal. 4. Posisi ini perlahan geser lengan bahu Anda ke dinding setinggi mungkin tanpa punggung, bahu, siku, atau pergelangan tangan Anda terlepas dari dinding. 5. Jeda di bagian atas pergerakan. 6. Turunkan lengan Anda secara perlahan dengan menggeser bawah dinding ke posisi awal. Siku ditekuk 90 derajat. Gerakan lambat dan terkontrol. 7. Selesaikan 2 set 10 repetisi 1-2 kali sehari.